Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan untuk warga Nusantara, warga Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan cara memasak atau bakar batu di daerah Papua, terlebihnya di daerah Provinsi Papua Pegunungan. Biasanya masyarakat mengadakan acara seperti ini banyak segala hal, dalam hal ritual atau penjemputan pejabat tinggi daerah, pejabat tinggi provinsi maupun pemerintah pusat yang akan hadir. Itu biasanya mereka selenggarakan dengan cara bakar batu. Kadang juga mereka ritual kalangan masyarakat. Kadang ada juga yang banyak hal. Tetapi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara proses bakar batu itu. Pertama-tama itu masyarakat akan menyiapkan apa saja yang harus disiapkan. Pertama, masyarakat menyusun acara seperti yang biasanya diselenggarakan setiap masyarakat. Untuk itu pada masyarakat akan menyiapkan batu, kayu bakar, alang-alang, dan daun pisang. Itu bahan-bahannya, itu alat-alatnya yang digunakan, bahan-bahannya. Terus bahan untuk dimasak itu seperti daun singkong, daun petatas, dan sayur-sayur separuh. Sebagian intinya bisa sayur itu bisa dimasak dalam bakar batu. Mau bilang sayur apa saja semua bisa. Terus yang kedua, biasanya itu bisa bakar batu dengan yang terutama bahan pokok utama itu bisa babi, kalau bukan babi ya bisa ayam dan sebagainya. Intinya bukan babi saja yang untuk dibakar batu, tetapi semua jenis hewan itu bisa dibakar batu. Caranya yaitu pertama mereka mengumpulkan yang tadi itu semua di satu tempat, di lapangan atau di mana saja yang mereka sediakan tempatnya. Habis itu mereka akan menyusun batu, kayu bakar, segala macam. Itu mereka akan mengumpulkan. Yang kedua, mereka akan menyiapkan sayur-sayurnya terlebih dahulu. Terus yang ketiga akan mereka membuat kolam. Kolam itu untuk apa? Itu untuk menurunkan bahan-bahan yang tadi itu semua. Setelah itu mereka akan membunuh hewan atau binatang atau babi. Setelah mereka bunuh, habis itu mereka bakar bulunya dengan cara memanggang api di atas api. Setelah dibakar akan dibelah prosesnya. Setelah itu menunggu api panas. Setelah batunya dipanaskan, setelah itu akan dimasukkan semua bahan-bahan itu ke dalam kolam yang tadi. Setelah dimasukkan, yang pertama-tama itu adalah buat alang-alang paling dasar di bawah. Yang kedua daun pisang. Setelah itu mereka akan menyusun batu naik. Habis itu taruh petatas atau apa saja, singkong atau apa, singkong, ubi, pokoknya barang yang memang bisa dimakan mereka akan taruh. Habis itu mereka tutup. Setelah tutup, mereka akan taruh daun petatas atau sayur-sayuran. Intinya dalam proses bakar batu itu semua sayur boleh dimasak dengan cara itu, mau bilang sayur wortel, kol, apa saja, semuanya bisa. Setelah itu akan taruh daging babi B2 itu di atas sayur-sayur. Habis itu akan dimasukkan babi. Habis itu dimasukkan batu-batu ke dalam celah-celah babi itu dan sayur-sayur itu. Setelah itu akan ditutup.
Setelah ditutup, menunggu sekitar 1-2 jam. Setelah tunggu, kita akan membuka perlahan-lahan, dan itu kita mengangkatnya secara berhati-hati. Semua bahan-bahan yang itu, sayur apa semua akan dikumpulkan satu tempat. Misalkan sayur-sayur akan dikumpulkan satu tempat, ubi-ubian dikumpulkan satu tempat, terus daging juga akan dikumpulkan ke satu tempat. Setelah itu daging atau ubi-ubian akan dibagi ke para undangan yang hadir. Di situ mereka akan berkumpul sesuai kelompok. Jadi mereka akan duduk berkelompok sekitar 5 orang sampai 10 orang. 5 orang sampai 10 orang masing-masing akan duduk di sana. Nanti panitia akan membagi sayur, ubi, segala macam sayur mayur yang dimasak dan ubi-ubi yang dimasak, sambil menunggu mereka panitia tersebut memotong daging. Setelah dia memotong, dia akan membagi ke semua masyarakat yang setiap kelompok yang mereka miliki sesuai kelompok. Jadi dagingnya itu akan dikasih terus sesuai kelompok. Jadi makannya bersama di sana. Dan perlu masyarakat harus tahu, masyarakat Nusantara harus mengetahui kenapa sih kok bakar batu seperti ini. Ya, tujuan utama itu adalah membagi sesama masyarakat yang belum mampu dalam hal ini, belum mampu beli makanan, belum mampu beli apa, itu mereka bisa datang makan gratis di tempat ini. Siapa saja boleh datang, bisa makan di tempat yang acara diselenggarakan langsung, karena semua itu serba gratis. Dan ini juga mengandung komitmen atau masyarakat Pegunungan. Tergambar cerita tentang kita, terpisah jaraknya waktu. Ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah, tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, ketawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu,